Oats, no barley. I think you got her. Hai guys, kembali lagi bersama saya Mimin MVT21. So di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Dungeons Dragons. Film ini bercerita tentang sekelompok pencuri yang berusaha dan bekerja sama melawan penyihir jahat yang sangat kuat. Apakah kelompok pencuri ini berhasil dan seperti apa perjuangan mereka? Oke, tanpa banyak cincang di awal, so mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan dua tahanan yang sedang menjalani persidangan akibat kasus pencurian setelah dipenjara selama 2 tahun. Edwin dan Holga mendapatkan kesempatan untuk memberikan kesaksian yang mungkin saja bisa meringankan hukuman mereka. Ed pun mulai menceritakan sejarah hidupnya. Hal ini dimulai sejak dia bekerja sebagai harpers atau penjaga perdamaian yang selalu berhasil menangkap para penjahat. Resiko pekerjaannya itu akhirnya menjadi bumerang untuk keluarga Ed tatkala seorang penyihir yang pernah dia tangkap berhasil membebaskan diri dan membunuh istri tersayangnya. Akibat hal itu, Ed terpaksa harus membesarkan anaknya seorang diri. Setelah kematian sang istri, hidupnya terasa sangatlah hampa. Dia merasa tak mampu menjalani hidup sampai akhirnya Holga datang dan mengulurkan bantuan untuk Ed. Holga dengan cepat bisa akrab dengan anaknya Ed yang diberi nama Kira. Lambat laun mereka mulai kesulitan mendapatkan uang sehingga keduanya terpaksa beralih profesi sebagai seorang pencuri. Dalam prinsipnya, mereka hanya akan mencuri orang-orang yang kaya raya dan tidak akan melukai siapapun. Mereka pun membentuk sebuah tim dengan seorang penyihir amatir bernama Simon dan seorang penipu bernama Force. Pada suatu hari, Force memperkenalkan mereka dengan seorang penyihir bernama Safina. Kala itu, Safina memiliki sebuah ide untuk merampok benteng Harper yang penuh dengan barang-barang antik dan ajaib. Awalnya Ed menolak hal itu, namun Force mengatakan tentang tablet kebangkitan yang bisa menghidupkan orang mati. Ed pun akhirnya setuju karena dia ingin menggunakan tablet kebangkitan untuk menghidupkan istrinya kembali. Sayangnya dalam misi itulah Sofina menggunakan sihir yang malah membuat Ed dan Holga ditangkap, sementara Force, Sofina, dan Simon berhasil kabur. Sebelum itu Ed sempat melemparkan tablet kebangkitan pada Force dan menitipkan Kira kepadanya. Setelah menyelesaikan ceritanya itu, Ed dan Holga pun langsung melarikan diri dengan memanfaatkan seorang hakim yang baru saja tiba. Ya, meskipun tindakan itu cukup bodoh karena para hakim sebenarnya berniat membebaskan mereka. Setelah itu Ed dan Holga berangkat ke daerah Neverwinter untuk mencari keberadaannya Kira anaknya. Sesampainya di sana mereka pun mengetahui bahwa Force telah menjadi raja di Neverwinter, sementara raja sebelumnya tak sadarkan diri secara misterius. Selama ini Force adalah orang yang telah merawat Kira sekaligus memimpin Neverwinter dengan menjadikan Sofina sebagai penasihat pribadi. Tentu saja hal itu membuat Ed dan Holga terkejut karena Sofina adalah orang yang membuat mereka tertangkap. I was doing it for Mom, for all of us. You have to trust me. Rupanya sejak awal Force dan Sofina ini memang telah merencanakan semua ini. Force bahkan menghasut Kira dan mengatakan bahwa Ed tidak pernah peduli dengannya dan hanya mementingkan kekayaan. Hal itu akhirnya membuat Kira kecewa dong pada Ed dan tidak mau lagi tinggal bersamanya. Keadaan semakin memanas saat Force tidak mau memberikan tablet kebangkitan yang dahulu Ed titipkan kepadanya. Force selalu menyuruh para pengawal untuk membunuh Ed dan Holga karena dia tak ingin mereka berdua menjadi penghalang baginya. Untung saja sebelum dieksekusi, Ed dan Holga berhasil melawan dan kabur dari tempat tersebut.
What if it hits her? That's a risk. Fortune in that vault. Yeah. Not to mention the tax. Setelah berhasil kabur, Ed dan Helga mulai menyusun rencana untuk merebut tablet kebangkitan dari Force agar mereka bisa mendapatkan kepercayaan Kira. Pertama-tama, mereka memerlukan tim untuk membantu misi itu. Ya, orang pertama yang direkrut tentu saja adalah Simon. Mereka pun menyelamatkan Simon di panggung pertunjukan saat ia akan dikeroyok karena ketahuan mencuri barang-barang penonton. Lalu Simon merekomendasikan seorang droid atau manusia yang bisa merubah tubuhnya menjadi binatang yang bernama Dory karena kebetulan hutan tempat tinggal Dory ditebang secara paksa atas perintah dari Force. Dengan latar belakang musuh yang sama, mereka berempat pun akhirnya resmi membentuk sebuah tim dengan merubah wujud menjadi lalat. Dory pun menyusup ke dalam istana untuk mencari tablet kebangkitan. Berkali-kali Dory merubah wujudnya menjadi beberapa jenis binatang karena dia telah ketahuan oleh Sofina dan para pengawal. Setelah berhasil kabur, Dory melaporkan bahwa di dalam istana terdapat sebuah lemari besi yang memiliki pertahanan sihir dari Sofina, di mana Sofina juga diketahui sebagai penyihir merah yang sangat tangguh. Merasa tak mampu mengalahkan sihir dari Sofina, Simon pun mengusulkan untuk pergi mencari The Help of Disjunction yang bisa menambah kekuatan sihir. Nah, kebetulan Helga mengetahui di mana mereka bisa mendapatkan informasi tentang helm itu, karena kebetulan nenek moyangnya pernah berperang demi helm tersebut. Mereka lalu melakukan perjalanan ke kuburan tua untuk menanyakan nenek moyang Helga di mana lokasi helmnya. Nah, sebelum sampai di lokasi kuburan, Helga itu sempat mampir di rumah mantan suaminya yang sekarang telah memiliki istri baru. Mereka berpisah dengan baik-baik dan Helga mengambil sebuah tongkat yang dahulu pernah dia berikan untuk sang mantan ini. Sesampai di kuburan, Simon membangkitkan orang mati dengan menggunakan jimat dan mereka pun memberikan masing-masing 5 pertanyaan pada mayat-mayat tersebut. 4 more questions, right? Yes. No. Sven Salafin. Sven's Is when to treat. You're joking. A kind fan. I speak. What's your favorite book? Mayat-mayat itu mengungkapkan bahwa mereka memberikan helm itu kepada Zeng Yender, seorang paladin yang melarikan diri dari negaranya yaitu Tai ketika penyihir jahat merubah rakyatnya menjadi pasukan mayat hidup. Singkat cerita, Ed dan yang lainnya pun akhirnya sampai di desa tempat Zeng berada. Dia kini telah menjadi seorang pemimpin yang selalu membantu para rakyatnya. Ketika ditemui, Ed langsung menyampaikan niatnya yang ingin mengalahkan Force dan Sofina dengan helm ajaib. Awalnya Zeng tidak ingin memberikan helm itu karena ia tahu bahwa helm itu sangatlah berbahaya. Namun melihat niat baik dari mereka, Zeng pun akhirnya bersedia memberikan helm itu dengan syarat Ed harus bersumpah bahwa dia akan memberikan semua hadiah apapun yang dia peroleh untuk semua orang. You blame his mother for his corruption. With the aid of his red wizards, Zastam. Zeng lalu memandu Ed dan yang lainnya melalui Underdark untuk mengambil helm tersebut. Di sana mereka harus menghadapi begitu banyak rintangan, mulai dari makhluk pemakan otak sampai sebuah jembatan yang penuh teka-teki. Semua itu dilewati dengan bantuan tongkat portal yang sebelumnya dibawa oleh Helga. Beruntung mereka pun berhasil melewati semuanya dan mendapatkan helm ajaib. It's a hither staff. What? Namun perjuangan mereka tak sampai di situ karena mereka tiba-tiba dihadang oleh pasukan kiriman Sofina. Alhasil pertarungan antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Setelah pertarungan yang cukup sengit dan yang lainnya berniat kabur, namun mereka malah dihentikan oleh seekor naga yang menghuni tempat tersebut. Saat itu mereka sempat terjebak di jembatan buntu sampai akhirnya berhasil lolos dengan bantuan tongkat portal. Mereka kemudian kembali terjebak di sebuah gua sehingga Ed menyusun rencana untuk lolos dengan menggunakan sihir Simon. Alhasil mereka semua pun berhasil selamat dari kejaran naga. So are we. Say so, everybody goes underwater, and that'll be your...
Setelah itu, Ed, Helga, Zeng, dan Dory akhirnya berangkat ke istana Neverwinter, sementara Zeng akan kembali ke desa. Saat itu Simon mencoba terhubung dengan helm ajaib di alam bawah sadarnya. Dia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang melarangnya menggunakan helm itu karena dia dianggap belum layak. Hal itu pun membuat mereka frustasi karena berpikir semua perjuangan mereka hanya berakhir sia-sia. Meskipun begitu, Ed tetap menguatkan timnya karena ia tak ingin mereka kalah dari Force dan Sofina, si penyihir merah. Mengingat penyihir merah adalah orang yang telah membunuh istrinya karena dia dahulu sempat mencuri harta mereka. But I didn't know that Red Wizard's Saat itu, Helga pun mengusulkan agar mereka menyelinap masuk ke dalam istana dengan menggunakan tongkat portal. Sayangnya, Simon tidak bisa menggunakan tongkat itu di tempat yang tidak bisa dia lihat. Alhasil, mereka pun membeli sebuah lukisan yang akan mereka gunakan sebagai penghubung untuk portal tersebut dengan perjuangan yang tidak mudah. Mereka pun memasukkan lukisan itu ke dalam sebuah gerobak yang akan berangkat menuju istana. Leave the arena till the close of the games. Di istana, Force terlihat sedang mempersiapkan stadion untuk permainan labirin. Suasana istana yang sedang ramai membuat Ed dan yang lainnya kesulitan untuk melewati para penjaga. Semuanya semakin rumit karena portal yang akan mereka gunakan untuk masuk malah terjatuh dan tertutup. Alhasil, Dory pun berencana untuk membuat lubang agar dia bisa berubah menjadi cacing dan melewati portal, sementara Ed, Helga, dan Simon harus mengelabui para penjaga. Celebrate lasses, celebrate lasses. I'll hold him. Find the vault. You sure, Carl? I don't mind that. Sesampai di dalam istana, Simon dan Helga menyusup ke tempat lukisan, sementara Ed akan menjemput Kira. Di tengah prosesnya, Simon secara ajaib berhasil mengoneksikan diri dengan helm dan lanjut ke ruangan harta bersama Helga. I guess it was just me holding me back. Sayangnya di sana mereka malah tidak menemukan apapun karena Force berniat memindahkan semua harta istana ke tempat lain. Ternyata Force dan Sofina sudah menduga semua rencana mereka sehingga bisa dengan mudah menangkap Ed dan yang lainnya. Setelah ditangkap, Ed memohon pada Force untuk membiarkannya berpartisipasi dalam permainan labirin karena berpikir mereka tidak akan selamat, jadi Force pun membiarkan mereka untuk mengikuti permainan tersebut. They deserve that much. I saw guards loading everything onto a ship. Dalam permainan itu, mereka tidak bisa menggunakan sihir karena telah dipasangkan sebuah gelang penghilang sihir. Oleh sebab itulah, mereka pun harus berjuang menghadapi begitu banyak monster yang ada di dalam labirin. Come on. Doric! Doric! Sementara itu, Force pamit pada Sofina karena dia sebenarnya tidak peduli dengan semua itu dan berniat kabur bersama semua harta dari istana. Kembali ke dalam labirin dan yang lainnya berhasil melepaskan gelang penghilang sihir dengan menggunakan agar-agar. Berkat kerjasama yang baik, mereka pun berhasil melepaskan diri dan pergi ke perahu penyimpanan harta. This is an ambush. On the boat you were going to use to escape. Tak lama kemudian, Force datang bersama dengan Kira. Untungnya mereka berhasil meyakinkan Kira bahwa Force adalah orang jahat. Kira yang mulai percaya lalu akhirnya disandra oleh Force. Namun pada akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan Kira dengan melemparkan sebuah kentang ke wajah Force. Dengan terselamatkannya Kira, mereka merasa semuanya telah selesai sehingga mereka pun bersiap-siap untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba mereka menyadari ada bahaya yang jauh lebih besar di hadapan mereka. Tak disangka, Sofina mengatur permainan labirin untuk menarik banyak orang dan berniat mengubah mereka semua menjadi pasukan mayat hidup. Karena hal itu, Ed dan yang lainnya pun memutuskan untuk kembali dan menyelamatkan semua orang. Where do you think she's gone?
Mereka pun memancing semua orang untuk mengikuti harta yang mereka buang melalui portal. Berkat hal itu, orang-orang pun otomatis berlari keluar dari stadion permainan. Sebelum Sofina bisa menyelesaikan mantranya, marah atas hal itu, Sofina pun menyerang Ed dan yang lainnya satu persatu. Mereka semua pun memanfaatkan kekuatan mereka masing-masing untuk melawan Sofina. Tentu saja penyihir seperti Sofina memiliki kekuatan yang sangat tangguh dan sangat sulit untuk dikalahkan. Sofina pun menggunakan sihir penghenti waktu untuk bisa membuat mereka tak bisa bergerak, namun beruntung Simon mampu menguasai sihirnya dan membatalkan mantra penghenti waktu dengan bantuan Kira yang memiliki kekuatan tak terlihat. Mereka bekerja sama memasangkan gelang penghapus sihir yang membuat Sofina kehilangan kekuatan sihirnya, namun sayangnya Holga ternyata terkena pisau dari Sofina yang membuatnya akhirnya tewas. You. Mengenang kebersamaan mereka, Ed pun memutuskan untuk menggunakan tablet kebangkitan demi bisa menghidupkan Holga. Berkat semua itu, Raja dari Neverwinter yang sebelumnya akhirnya sadar dan menobatkan Ed serta yang lainnya sebagai pahlawan kerajaan. Zane juga mengirim Force ke dalam penjara dan Force gagal melarikan diri seperti yang dilakukan oleh Ed dan Holga sebelumnya. And anyway, film pun tamat. Akhirnya selesai. Meskipun di film ini si pencuri berhasil, bukan berarti di kehidupan nyata kita boleh menjadi pencuri ya guys. Apapun alasannya, jangan sampai melakukan tindakan pencurian. Ingat guys, ini hanya film fantasi, jadi jangan diikuti sepenuhnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian suka. Dan seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye. Never knew